Hai Nurul, akhirnya kita ketemu lagi ya. Ya, Gimana, sehat? Alhamdulillah. Tadi perjalanan sih gimana? Alhamdulillah lancar, nggak macet kok. Udah pesan ya? Udah, ini aku pesen. Atau mau pesen lagi gitu? Enggak. Udah cukup. Kayak kalau gitu kita mulai aja ya. Jadi kan semalam tuh kita udah sempat ngobrol ya di telepon tentang yang kamu rasain gitu. Kamu tuh katanya lagi sering marah-marah mulu nih. Iya. Kenapa sih? Gak tahu, aku juga bingung, gampang banget marah. Oke. Sebel banget. Mm-mm. Jadi kayak gak ada hal spesifik kah yang menurut emosi kamu? Nggak ada sih, karena aku juga bingung ya kenapa aku bisa semarah-marah itu gitu. Apalagi kalau lagi capek banget. Jadi yang aku tangkap sih kayaknya kamu nih lagi sesuai yang tadi semalam kita udah omongin juga ya, kayaknya kamu tuh lagi kewalahan juga ya sama emosi kamu ini. Nah, kalau boleh aku tanya, kalau dibayangin gitu ya, bayangin aja gitu, si kemarahan ini tuh kayak gimana sih wujudnya? Kayak orang yang lagi kesetanan gitu, tau gak sih? Bisa meledak kapan aja. Oke. Terus kalau misalkan kamu mau kasih nama gitu si marah ini munculnya, kamu kasih nama apa? Si bayangan merah sih, karena aku ngerasa kayak kalau lagi marah tuh panas gitu rasanya. Atau gimana kalau misalkan namanya si Raja Ngamuk? Soalnya yang semalam kita omongin ini kayaknya kamu tuh emang sengamuk itu ya, sesering itu ngamuk. Iya. Gimana, kamu setuju gak? Boleh itu unik sih, bagus ya. Nah, saya mau nanya nih, ketika si Raja Ngamuk ini muncul gitu, biasanya kamu tuh kayak gimana sih gitu? Maksudnya marahnya tuh kayak gimana gitu? Terus ke siapa gitu? Dan itu munculnya tiba-tiba apa gimana? Bisa tiba-tiba, kadang aku tuh bisa, kalau misalkan apalagi kalau misalnya ada masalah di rumah gitu kan, bisa di rumah, di kerjaan, bahkan di jalan juga. Kalau di jalan tuh lebih ke kayak aku kan mendem ya, jadi cuma bisa nangis gitu, jadi rasanya capek. Jadi dia tuh emang munculnya tuh di mana aja ya, secara tiba-tiba gitu dan gak terduga gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau apa ya, aku boleh tahu lagi nih gitu, kira-kira kamu udah ada langkah belum sih untuk apa ya, mengendalikan gitu? Belum sih, belum ada, karena selama ini ya emosi aku juga belum bisa terkontrol. Jadi kamu tuh benar have no idea gitu ya, nggak tahu gitu ini tuh kenapa gitu. Iya. Jadi yang kamu rasain tuh bener-bener cuman marah, emosi, tapi nggak tahu kenapa. Iya, bahkan bisa ke siapa aja. Nah itu si marahnya tuh munculnya pas kapan sih? Pas lagi capek kah atau apa gitu? Biasanya apa sih, pas lagi capek banget. Kalau lagi capek banget kan rasanya sensi banget kan gitu. Jadi bisa semeledak itu. Apalagi aku kan sering marahnya tuh ke pasangan sendiri. Jadi aku juga takut juga sih kalau misalkan dia tiba-tiba ngerti lah ya, karena emosi aku. Jadi marahnya kamu ini malah jadi ngerusak hubungan kamu sama orang lain gitu ya? Iya, benar. Oke, untuk jadi saya udah nangkap sih masalahnya apa gitu, dan saya mau ngajak kamu untuk coba ngendaliin si Raja Ngamuk ini. Kira-kira kamu mau nggak? Mau banget. Jadi kita cari polanya kayak gimana, terus cara ngatasinnya kayak gimana, biar kamu bisa misahin si Raja Ngamuk ini dari diri kamu dan tahu gitu penyelesaiannya kayak gimana. Kira-kira kamu mau nggak? Mau. Oke, itu udah langkah yang penting ya, udah langkah yang bagus untuk kamu ambil, untuk kamu mau memisahkan gitu si Raja Ngamuk ini sama diri kamu. Nah kita kan udah tahu nih si Raja Ngamuk ini tuh muncul pas kamu capek atau ngerasa nggak dihargain. Nah kira-kira nih ya, kalau misalkan si Raja Ngamuk ini ngomong dari dalam diri kamu, dia mau ngomong apa? Dia pasti bakalan ngomong kayak aku benar-benar nggak ngerasa dihargain banget sih. Apa sih, kayak sebenarnya aku layak nggak sih gitu. Oke. Kalau gitu kita bisa mulai cari cara nih untuk ngendaliin ketika si Raja Ngamuk itu muncul, biar kamu bisa ngekspresinya lebih positif gitu ya. Misalnya kita tuh harus tahu dulu nih tanda-tanda pas ketika si Raja Ngamuk itu muncul. Nah, yang kamu rasain tuh kayak gimana pas si Raja Ngamuk ini muncul? Kayak rasanya tuh dada tuh sesak banget gitu, terus panas, sakit banget rasanya, kayak ada yang neken gitu di dada. Sebenarnya itu wajar ya, bagus, berarti tubuh kamu masih normal, karena itu sebenarnya sinyal dari tubuh kamu kalau kamu tuh lagi marah. Itu nggak apa-apa, Nurul.
Nah, sebelum dia muncul, kita mungkin bisa coba pendinginan dulu gitu. Pendinginan ini tuh bisa dilakuin dengan cara, misal ketika kamu lagi ngerasa marah, ketika si raja ngamuk ini mulai muncul, coba mungkin kamu ngelakuin relaksasi. Misalnya tarik nafas panjang, itu kan gak lama ya, cuma sebentar doang. Itu bisa kamu coba loh. Misal lagi kerja gitu kan, Ya. wah tiba-tiba pengen marah nih gitu, coba tarik nafas panjang. Atau enggak keluar ruangan sebentar, hirup udara doang, terus udah gitu kan. Atau mungkin cara lainnya kamu bisa journaling. Jadi kamu tulis apa yang mau kamu omongin di jurnal itu. Jadi sebelum kamu ngomong ke orang, kamu tulis dulu di sini di kertas si jurnal yang kamu buat itu. Menurut saya sih itu tuh bisa ngebantu kamu kontrol biar si raja ngamuk itu tuh keluarnya tuh enggak keluarnya tuh terkontrol gitu loh, nggak yang langsung meledak-ledak kayak biasanya kamu lakuin. Ya. Gimana? Jadi itu kayak aku bikin jurnal tuh kayak aku ngeluarin emosi aku di situ juga gitu. Iya kayak gitu, kamu tulis apa yang kamu rasain, terus kamu juga bisa kasih catatan kecil lah gitu. Kamu ngerasain apa, terus keluarnya kapan, si raja ngamuk ini keluarnya kapan, reaksi kamunya kayak gimana, dan apa yang harus kamu lakuin. Kamu bisa taruh di jurnal itu. Gimana? Oke, boleh bisa. Kayak gitu. Berarti bisa ya saya tugasin kamu untuk latihan relaksasi ini seminggu deh, sampai minggu depan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi biar saya tahu perkembangan kamu kayak gimana. Oke, bisa. Jadi tadi apa yang harus kamu lakuin? Aku harus sebelum aku ngeluarin emosi aku, jadi aku harus bisa meluapkan emosi aku Dengan ke Iya. relaksasi itu, atau enggak dengan Nafas, journaling. ya tarik nafas, keluar ruangan hirup udara, terus journaling. Itu tuh ngebantu kamu biar si raja ngamuk ini keluarnya tuh terkendali gitu, nggak langsung meledak-ledak ke orang. Oke. Gitu Nurul. Udah clear? Udah cukup. Gimana perasaannya setelah melakukan sesi ini? Alhamdulillah kayak aku tuh nemuin apa sih pencerahan gitu ya, karena aku juga sebelumnya bingung sih, aku nggak tahu harus ngapain gitu. Aku juga nggak mau kayak gini terus. Nah, berarti dilakuin ya yang tadi saya tugasin seminggu ke depan. Nanti minggu depan kita balik lagi, oke? Biar Oke. saya lihat perkembangan kamu seperti apa gitu. Nah, kamu harus ingat hari ini kamu udah ngelakuin langkah kecil yang akan menjadi perubahan besar, dan itu udah bagus banget. Tekad kamu untuk berubah juga udah bagus banget. Saya sangat mengapresiasi keinginan kamu untuk berubah gitu. Ada lagi mungkin yang ingin dibicarakan? Udah cukup. Udah aja, oke. Habis ini mau kemana lagi? Di sini aku mau antar mama sih sebentar. Oh, berarti abis ini langsung pergi lagi ya? Iya. Oke, udah kalau gitu makasih ya Nurul. Iya. Semoga sehat selalu. Oke, Dadah. makasih ya. Iya.